Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita bicara tentang program pengembangan kewirausahaan, itu pastinya tidak hanya sebuah kesempatan untuk kita yang secara fisik normal, tapi juga diperlukan bagi para penyandang disabilitas. Potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka ini yang sangat luar biasa, pastinya tidak hanya berhenti hanya sekedar hobi atau kesenangan, tapi juga kelak akan menghasilkan sebuah karya dan akhirnya bisa menghidupi mereka dan membentuk menjadi pribadi yang mandiri. Di samping saya telah hadir Mbak Neneng. Assalamualaikum Mbak Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neneng ini adalah satu dari hampir 30 anggota Kube Penca yang didirikan oleh Ibu Paini ya, di daerah Bekasi ini. Dan Mbak Neneng ini adalah seorang penjahit. Ya, hobinya memang menjahit, Mbak. Iya, hobinya menjahit. Mbak Neneng, kita bicara soal hobi dulu nih. Sebenarnya memang hobinya Mbak Neneng menjahit atau Mbak Neneng punya hobi lain sebenarnya? Menjahit ini hanya karena kebetulan ada sebuah program menjahit, kemudian Mbak Neneng ikut, atau bagaimana ceritanya, Mbak? Ya, sebenarnya sih awalnya saya paling sukanya itu kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Nah, waktu itu cuman kan pas mama saya udah tua waktu itu. Nah, saya berpikir saya nggak mungkin kan tergantung sama keluarga. Saya pengen mandiri gitu. Syukur-syukur kalau mama saya masih ada. Kalau nggak ada saya sama siapa gitu kan. Saya nggak mau ngebebani orang lain. Nah, ini saya berpikir saya pengen masuk sekolah penyandang cacat, tapi mungkin nggak bayar gitu. Nah, waktu itu saya cari-cari dan alhamdulillah dapat di daerah Cengkareng. Di daerah Cengkareng. Saat itu padahal Mbak Neneng tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya, di Pasar Induk Ramat Jati. Nah, udah gitu, saya langsung ke Panti Cengkareng. Di situ pertamanya saya mau ngambil keterampilan jahit, keterampilan tangan gitu. Cuman nggak ada, kerjaan tangan itu nggak ada. Yang ada itu cuman hanya jahit, bengkel motor, sablon sama elektro gitu. Jadi ya sebagian itu pasti untuk kaum pria ya? Iya. Akhirnya ya udahlah, saya pikir kan jahit ya syukur-syukur kita bisa jahit baju sendiri gitu kan. Nah, dari situ ya alhamdulillah lama-lama mungkin karena udah terbiasa jadi hobi lah gitu. Itu tahun berapa, Mbak? Saya masuk panti tahun 99. Tahun 99 Mbak Neneng masuk panti yang ada di Cengkareng itu? Iya. Kalau masuk panti berarti mesti tinggal di sana? Iya. Tinggal di sana ya? Itu selama berapa tahun, Mbak? Saya 5 tahun di sana. 5 tahun. Jadi tahun 2004. 2004. Kira-kira Mbak Neneng sudah kalau di sana itu gimana ukurannya? Apakah setelah 5 tahun di sana terus mereka melihat dievaluasi bahwa pribadi ini sudah bisa mandiri dan sudah bisa berkarya sendiri atau bagaimana, Mbak? Sebenarnya kan waktu itu kan cuma setahun, dikhususkannya cuma setahun dilepas gitu. Cuman karena pergantian dari Depsos ke Pemda, nah jadi anak-anak kan nggak ada. Jadi kita di situ diperlama gitu, tapi antara yang senior sama junior dibedakan gitu. Jadi yang senior itu dikerjakan untuk ngejahit kayak semacam kita ngambil orderan dari luar gitu kan, kita kerja. Tapi sedangkan yang junior itu khusus memang untuk belajar di situ. Untuk belajar gitu. Dan Mbak Neneng melewati 2 masa itu ya. 2 masa itu. Pada saat belajar dan diberi kesempatan untuk berkarya sebagai penjahit. Kemudian Mbak Neneng keluar dari panti itu. Saya menikah gitu ya. Langsung pindah ke Bekasi? Enggak, saya di Kerawang. Saya pas hamil kan, sampai saya punya anak. Nah, pas mama saya meninggal kemarin 2008, nah saya kan di rumah cuman berdua sama anak, sedangkan saudara saya di Jakarta. Nah, akhirnya saya juga berpikir saya nggak mau tergantung sama saudara ataupun kakak gitu. Saya harus punya sendiri gitu kan, istilahnya harus bisa sendiri dalam hal apapun gitu. Kalau kita bicara soal kemandirian, dengan keterbatasan fisik ya, Mbak, gitu. Pastinya kan Mbak Neneng seorang ibu juga, gitu ya. Kemudian sekarang Mbak Neneng berprofesi sebagai seorang penjahit. Kita belum bicara soal profesinya, tapi Mbak Neneng harus melakukan sesuatu dengan kegiatan yang rutin itu juga memerlukan banyak tenaga, banyak gerak. Harus cepat gitu ya, semua apalagi tinggal di kota besar begitu kan, semuanya seperti berlomba-lomba dengan waktu. Ada nggak merasa ada merasa kok
ada yang kurang dari saya begitu, ada rasa seperti itu? Kurang dalam segi hal apa, Mbak? Artinya apa? Aku mungkin tidak bisa selincah mereka melakukan ini, atau bahkan dengan keterbatasan itu Mbak Neneng merasa ada sesuatu. Ada penghalang ya? itu maksudnya? Iya. Saya nggak merasa ada penghalang ya, karena saya sih berpikir namanya rezeki kan udah ada yang atur, nggak bakalan ketukar. Yang penting kita mau berusaha seperti itu. Jadi ya saya nggak pernah merasa ada yang kurang atau bagaimana. Jadi saya jalani aja, Mbak. Saya merasa enjoy aja gitu. Jadi ya mungkin kalau memang dari ilmu saya masih ada yang kurang, lebih baik kita jangan malu-malu untuk belajar lagi gitu, sama yang dan bertanya sama benar-benar kawan yang mungkin entah itu di bawah kita ataupun di atas kita, untuk istilahnya ya menanyakan hal yang belum saya tahu, itu aja. Mbak, dari kecil Mbak Neneng hidup dengan mama, kan? Gitu, waktu kecil. Mama tuh pasti juga banyak mengajari Mbak Neneng soal kemandirian. Jadi ini sebelum kita cerita Mbak Neneng di panti, waktu masih di rumah di Kramat Jati dulu, gitu ya. Apa sih teladan yang diberikan Mama gitu yang saat itu seakan-akan memberikan semangat buat Mbak Neneng untuk kelak aku akan mandiri, sampai akhirnya Mbak Neneng punya keinginan untuk belajar di panti, semakin meningkatkan kualitas diri. Itu apa yang Mama ajarkan? Ya saya alhamdulillah senang punya mama nggak membeda-bedakan masalah anaknya. Mama saya kan 2 keluarga ya, maksudnya 2 bersaudara saya. Kakak saya normal, saya cacat. Jadi dia nggak pernah memilih, istilahnya memilih kasih. Mungkin yang cacat harus istilahnya dimanja, enggak. Dia tetap kalau seandainya saya di rumah itu harus nyuci, harus gosok gitu. Walaupun mungkin nggak suruh masak gitu. Cuman dia bilang gini, kamu harus bisa, Neng, kamu harus bisa nyuci, harus bisa gosok. Karena apa? Itu buat kepentingan kamu nanti gitu. Kalau suatu saat nanti kamu udah rumah tangga, kamu nggak ada mama, kamu bisa sendiri tanpa merepotkan orang lain gitu. Dan dia juga satu hal yang dia ajarkan ke saya itu, jangan sekali-kali pernah meminta-minta, gitu aja. Karena tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Selama kita masih bisa, mampu bekerja, kita bekerja, jangan pernah meminta-minta. Itu aja yang masih saya ingat. Itu yang diajarkan Mama. Dan pastinya Mbak Neneng sendiri sekarang juga menanamkan teladan itu untuk putrinya Mbak Neneng. Iya. Putrinya Mbak Neneng secara fisik normal. Alhamdulillah. Dan sekarang dia usia berapa, Mbak? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Tapi dari dini Mbak Neneng juga sudah menanamkan kemandirian itu. Iya. Mbak Neneng, di Sahabat Zakat TV, di pangkuan Mbak Neneng ini ada beberapa baju. Seperti apa ceritanya? Satu lagi bersama saya di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, seperti janji saya akan menanyakan kepada Mbak Neneng, ini kan usaha bersama ya, Mbak? Iya. Kelompok usaha bersama. Iya. Gitu. Nah, Kube Bencal sendiri itu kalau dari cerita Bu Pai ini ada sekitar 23 orang, hampir 30 orang yang bergabung. Itu memang jumlahnya segitu atau sebenarnya masih ada kelompok lain yang mungkin tidak aktif atau gimana ceritanya? Ya sebenarnya mungkin yang 23 itu yang aktif ya. Itu yang aktif. Aktif artinya mereka melakukan selalu datang begitu atau update. Iya kan kita berpencar, Mbak. Jadi kan nggak hanya di daerah Bantar Gebang aja, ada juga kan di Bekasi kayak semacam Rawolumbu, ada yang di Pondok Gede gitu kan, seperti itu. Jadi kita memang satu kelompok, tapi kita di tempat usahanya masing-masing gitu, nggak berfokus umpamanya satu tempat, nggak gitu. Dan istilahnya kita juga kayak semacam saya penjahitan juga ada 5 orang gitu di kelompok ini. Kalau Mbak Neneng sendiri itu ada di daerah Bantar Gebang. Iya. Gitu.
Nah, kemudian berarti kalau tadi 23 orang itu yang aktif, berarti ada yang tidak aktif? Banyak Atau masih sih. yang belum aktif? Sebenarnya kalau untuk kita kan di iniinnya dicatat yang aktifnya kan 23. Iya. Sebenarnya masih banyak mungkin teman-teman yang belum pada masuk ke Kube ya, karena ya mereka banyaknya kan ya dilihat-lihat kan banyak yang di pinggir-pinggir jalan ya, gitu. Artinya mereka memang hidup di jalan, gitu. Ya mencari uang dengan cara ya seperti itulah gitu Mereka kan. masih di bawah garis kemiskinan. Ya mungkin sebenarnya kalau menurut saya sih mereka nggak mau berusaha Mbak. Udah. Kalau Tapi sepengetahuan Mbak Neneng, apakah teman-teman di Kube Benca yang 23 orang ini gitu ya, yang hampir 30 ini yang aktif ini juga tanpa disuruh ya, tanpa ada instruksi juga tetap mendekati ke mereka untuk menghimbau, memberikan himbauan pada mereka gitu untuk ada kita pendekatan sama mereka, cuman alasan mereka banyak. Jadi istilahnya nggak punya modal lah, belum ada keberanian lah, segala macam-macam. Kalau menurut saya sih, terutama dalam diri kita niat ya, niat dulu gitu. Kalau memang kita mau merubah, insya Allah sih Allah ngasih jalan seperti itu. Tapi kalau memang dia cuma hanya dari mulut yang ngomong niat, tapi pada kenyataannya tetap nggak bisa dipraktekkan, itu percuma Mbak gitu. Mungkin karena keenakan juga di jalan yang istilahnya nggak ada modal ya kan, tanpa modal, tanpa berpikir, cuman hanya mengadahkan tangan. Mungkin itu lebih bagus, mungkin menurut dia penghasilan juga lebih banyak dibanding kita mungkin seperti yang ngontrak atau segala macam gitu, mungkin seperti itu sih. Dan memang menurut data yang tadi Bu Paini cerita ada sekitar 8 ribuan kalau di Bekasi ya. Iya. Sementara menurut data di Indonesia sendiri sekitar 3, sekian persen dari jumlah total penduduk itu sebenarnya mereka yang memerlukan itu penyandang difabilitas yang masih perlu untuk dimotivasi begitu ya. Nah, Mbak, sekarang masuk ke penjahit ya, akhirnya masuk ke sini dan usaha dengan 5 orang teman. Iya, tapi lain tempat. Lain tempat. Lain Itu tempat. lain tempat itu menjahit semua. Jahit Nah, semua. pembagian kerjanya seperti apa, Mbak? Jadi kita kan, kalau saya kan berdua sama kawan gitu. Kalau mereka bertiga itu dia jadi masing-masing Mbak. Oke. Jadi karena mungkin wilayahnya ya, jadi wilayah mereka ya dengan mereka sendiri, wilayah saya dengan saya dan kawan saya seperti itu. Nah, Mbak Neneng dibantu oleh temannya Mbak Neneng, siapa namanya? Mbak Asti ya. Mbak Asti Handayani. berarti Asti Handayani. Berarti Iya. nanti saya juga dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan Iya, Mbak Asti boleh. gitu ya. Sahabat Zakat TV, menarik sekali kita ngobrol dengan Mbak Neneng. Nanti kita juga akan ngobrol dengan Mbak Asti. Pasti Mbak Asti punya cerita lain lagi Iya. gitu. Jadi proses membuat itu berdua dengan Mbak Asti itu adalah di kawasan Di Bantar Bojong Gebang. Menteng. Di Bojong Menteng. Iya. Itu pesanan Mbak, menerima jahitan itu pesanan atau tanpa ada pesanan pun Mbak Asti dengan Mbak Neneng membuat baju sendiri? Ya saat ini sih kita masih kuli ya Mbak, bisa dikatakan. Ya pengennya sih kita bisa memproduksi sendiri, cuman ya mungkin karena apa belum siap, apa belum gimana, ya saat ini sih saya terima orderan dari tetangga dan juga ada kiriman dari bos saya gitu di Tangerang gitu. Seperti perusahaan konveksi begitu? Bukan, dia display ke supermarket gitu, ke swalayan lah istilahnya gitu. Nah jadi dia pas waktu itu ngelihat saya di suatu majalah, sehingga dia tertarik mungkin pengen membantu, tapi dengan cara memberi pekerjaan. Ya alhamdulillah saya dipercaya. Nah akhirnya karena saya berpikir saya sendiri nggak enak, akhirnya saya ajak kawan ya Mbak Asti itu, ya saya ngejahit berdua sama dia. Dalam sehari Mbak Neneng kalau misalnya ada order yang seperti itu harus mengerjakan paling banyak itu berapa potong pakaian? Mungkin kalau seandainya berdua, kalau udah dipotong kita ya kurang lebih 10 atau 15 berdua ya. Itu sehari, dalam sehari itu menjadi satu baju? Iya. Satu baju seperti ini ya Mbak? Iya. Dan baju yang dijahit ini kebanyakan untuk anak kecil? Iya, karena bos dewasa? saya kan memproduksinya emang pakaian anak kecil. Untuk pakaian anak-anak? Iya, gitu pakaian ya. anak-anak. Mbak, ada nggak sih Mbak Neneng juga melihat keinginan gitu ya ke depannya, apakah itu mengajar atau membuat desain sendiri, apa yang harapan ke depannya Mbak Neneng? Ya harapan saya sih ke depannya saya pengen istilahnya nggak hanya jadi kuli jahit aja, ya mungkin istilahnya saya pengen bisa memproduksi sendiri gitu kan. Dan juga saya sama seperti Mbak Pa ini niatnya saya pengen
merekrut teman-teman penyandang cacat gitu kan, karena kalau orang cacat Mbak susah cari kerjaan di luar kan. Betul. Kadang mereka memandang sebelah Oke. mata gitu. Jadi seperti itu aja. Nah Mbak, tapi Mbak Neneng pernah, kalau tadi Mbak Neneng sempat utarakan bahwa masih banyak gitu kesulitan untuk kerja di tempat lain gitu ya. Iya. Kalau tadi Mbak Paini cerita bahwa ternyata punya pengalaman. Kalau Mbak Neneng pernah merasakan pengalaman seperti itu? Pengalaman seperti Kerja itu di tempat lain yang mana terbentur, mungkin mereka memandang sebelah mata dengan Mbak Neneng atau gimana? Pernah ada pengalaman seperti itu? pengalaman saya ngelamar sih ke tempat lain nggak pernah Mbak. Cuman kadang kan waktu pas ditanya saya bisa jahit, mereka cuma berkata, Mbak tukang jahit. Iya, jahitnya gimana, pakai apa gitu, seperti itu aja. Dengan Caranya nada Mbak seperti Neneng itu. Jahit menjahit seperti apa? Pakai Sementara siku. kan pakai siku. Hmm. Jadi itu dijalankan kan dinamo kan di meja, di Iya. atas meja, jadi saya tekan gini sambil gini. jadi yang tadinya mungkin dinamo posisinya Di bawah, itu jadi naik ke ditarik atas dan itu ditekan Disikut. dibantu oleh siku. Heeh. Ya, dan itu yang dilakukan setiap hari oleh Iya. Mbak Neneng untuk memproduksi bersama teman sekitar 10 sampai 15 kalau ada orderan. Iya. 10 sampai 15. Iya. Mbak, pertanyaan terakhir, harapan Mbak Neneng ke depan setelah bergabung dengan Kubu Penca itu apa? Ya harapan saya dengan bergabungnya di Kubu Penca ini ya mungkin bagi teman-teman yang mungkin melihat juga acara ini ya, dia juga bisa tergugah hatinya, jangan hanya istilahnya ngemis-ngemis di jalan gitu. Kalau memang dia punya tekad, punya istilahnya niat, ya lebih baik berusaha lah, kerja gitu. Dan harapannya saya mudah-mudahan sih bisa lancar, lebih maju lagi dan bisa merekrut teman-teman lagi yang lainnya, seperti itu aja. Amin. Terima kasih ya Mbak. Ya, Semoga doa mulia ini pastinya akan cepat dapat realisir. Ya, Mbak Neneng, saya minta juga izin untuk nanti ngobrol dengan Mbak Asti ya. Gitu, Mbak Asti pasti punya pengalaman yang juga nggak kalah menarik dengan Mbak Neneng. Iya. Sahabat Zakat TV, kita masih punya satu lagi tamu kita di mana dia juga membantu Mbak Neneng sebagai rekan Mbak Neneng dalam menjahit di Kubu Penca ini. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita di program Suara Perempuan Muslimah. Kalau di awal tadi kita ngobrol panjang dengan Mbak Neneng, sekarang di samping saya ada Mbak Asti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asti ini yang menjadi rekan Mbak Neneng untuk menjahit ya? Iya. Gitu. Mbak Asti, tadi Mbak Neneng punya cerita yang menarik sekali di perjalanan kehidupannya. Dan saya percaya, dan sahabat Zakat TV juga pasti percaya Mbak Asti juga punya cerita yang tidak kalah menariknya. Gitu ya. Mbak Asti memang hobi menjahit atau sebelumnya ada hobi lain atau pekerjaan lain? Ada, saya sebelumnya kerja di bidang grafis, Di bidang percetakan. grafis, percetakan. Iya, saya kan dapat pelatihan dari Cibinong. Pelatihan untuk penyandang cacat. untuk yang desain grafisnya itu? Iya, kerjasama dengan Jepang. Ya. Di situ saya ngambil keterampilan desain grafis, percetakan itu. Di situ emang ada keterampilan itu 5, menjahit, elektro, komputer, desain grafis, sama logam. Yang saya ambil itu yaitu grafis. Grafis. Habis itu dari situ Berapa lama Mbak mengikuti pelatihan itu? mengikuti pelajarannya 9 bulan, 3 bulan. bulan magang gitu. Kerja disalurkan soalnya dari, Disalurkan dari tempat gitu. itu. Jadi waktu itu Mbak Asti tidak mendapat kesulitan ya untuk mencari pekerjaan ya? Alhamdulillah enggak sih, soalnya ada disalurin. Keluar dari situ saya langsung dapat kerja gitu. Langsung dapat kerja. Iya. Saat itu kerja di mana Mbak? Di percetakan atau di settingan ya, Di setting. jadi Oke. cuman ngedesain aja, desain buku kayak gitu.
Lalu kalender. berapa lama di sana Mbak? Saya kurang lebih sekitar 4 tahunan ada. Berapa? 4 tahun ya. 4 tahun, 4 tahun. Nah, 4 tahun itu kan berarti sudah enak kan, sudah nyaman. Kerja waktu itu disalurkan, ada pendidikannya juga. Ya selainnya orang bekerja pasti juga ada pendapatan tiap bulan gitu. Terus kenapa berhenti? Ada masa ini kurang apa ya, mundur mungkin ya ordernya kali ya. Kenapa? Kurang ordernya jadi berkurang lama-lama gitu, jadi oke. bangkrut Pekerjaan ya. itu perusahaannya itu menjadi bangkrut iya. dan terpaksa Mbak saya Asti keluar Iya. gitu. Nah, teman-teman di sana itu kalau tadi menurut cerita Mbak Asti pasti satu yang sama dengan di dalam pekerjaan itu semuanya juga penyandang cacat. Ada saya waktu itu kan dari dapat kerjaan itu dari Cibinong itu dari PBD dulu. Ada 2 orang, saya sama teman saya, tapi sisanya orang normal. Semuanya jadi gabung gitu di Iya, situ. pemiliknya juga cacat juga. Lalu Mbak Asti bergabung di Kube Benca ini atau ada mengikuti pelatihan lain lagi gitu? Iya, sebelum saya keluar dari kerja itu, saya jam di rumah, bengong gitu. Akhirnya saya nggak betah. Akhirnya saya pikir masuk panti lagi aja, belajar ilmu yang lain mungkin ada gunanya gitu. Akhirnya saya ke Cipayung. Di Cipayung? Iya, belajar jahit. Ya pertama saya mau belajar jahit itu karena saya lihat di majalah ada keterampilan dari kain perca itu sisa patchwork. Ya patchwork itu. Akhirnya saya berpikir ya kenapa tidak gitu kan. Masih ingin mendalami ya, itu. mendalami itu. Akhirnya sekedar juga senang lihatnya gitu kan. Mungkin bisa jadikan juga untuk bisa saya mandiri gitu ke depan gitu. Berapa lama Mbak untuk kembali ke panti dan belajar menjahit untuk mendalami patchworknya? Saat itu kurang lebih ada 2 tahun, 3 tahun gitu. 2 tahun atau 3 tahun. Kemudian dievaluasi sama mereka dan Mbak Asti dinyatakan sudah bisa keluar untuk mandiri. Iya. Nah saat itu Mbak Asti pertama saya udah kenal Neneng, cuman belum terlalu ini kan, belum terlalu akrab. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya kena kontak lagi sama Neneng, udah ngajak kerja di bidang jahit itu. dan bergabung dengan Kube Benca ini. Iya, bergabung dengan Kube Benca Gitu. Iya. Nah, Mbak Asti sendiri tadi kalau Mbak Neneng sempat cerita bahwa ternyata dibantu oleh Mbak Asti bekerjanya, kalian bekerja sama itu saling berbagi pekerjaan begitu kalau ada order. Dalam sehari harus menyelesaikan sekitar 10 sampai 15 ya? bisa. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Neneng cerita bahwa menjahitnya dengan tangan, menjalankan dinamonya dengan tangan. Kalau Mbak Asti Dengan kaki, saya masih bisa, Masih kaki saya dengan- masih bisa kuat nginjak pedal Oke, dinamonya. itu yang kuat untuk dua-duanya atau Enggak. Cuman satu. Cuma Satu satu. kaki. Sebelah kiri. sebelah kiri. Gitu itu masih bisa Masih untuk bisa. menginjak dan Jahit. menjahit ya gitu. Mbak Asti tidak punya kesulitan untuk Tidak itu, ada. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Nah Mbak, punya nggak sih kepikiran, tadi kan Mbak Neneng juga cerita bahwa di panti itu pelatihannya untuk yang perempuannya lebih banyak menjahit. Iya. Gitu ya. Tadi Mbak Asti juga cerita di panti yang pertama di situ saya juga sempat dengar ada menjahit, tapi Mbak Asti memilih desain grafis gitu ya. Nah kemudian di panti yang kedua akhirnya Mbak Neneng memilih jahit gitu. Ada nggak apa ya keinginan atau pesan gitu untuk keterampilan di bidang wanitanya tuh lebih banyak? Ada. Kemudian saya setelah bergabung dengan Kube Benca ini, saya dapat pelatihan dari dinas sosial juga. Oke. Kemarin tahun lalu gitu ya, dapat pelatihan bikin painting di bahan Oke, baju, melukis di kain, ya, gitu. Nah, itu kerudung kayak gitu. berarti itu apa namanya kebiasaan Mbak Asti untuk mendesain pun juga bisa masih tersalurkan ya, Insya Allah bisa. meskipun sekarang Iya. secara langsung. Jadi kayak waktu itu kan dengan komputer, begitu? Iya, kalau dulu ya dengan komputer juga. Kalau sekarang melukis secara Iya, langsung. secara gitu. langsung. Apa namanya sudah dilakukan itu? Untuk saat ini belum, soalnya kita kendala juga dari alat-alat lukisnya itu ya. Untuk apa? Oh alat-alatnya, untuk Banyak catnya bahan-bahan. kan nggak murah gitu. Oke. Iya. Iya.
gitu. Tapi Mbak Asti pasti punya semangat, masih tetap punya semangat dan yakin bahwa suatu saat nanti pasti punya kesempatan untuk melukis di bahan itu. Iya. Gitu. Mbak, aku juga ingin tahu dong, ada pesan gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir yang bisa di-share ke sahabat Zakat TV. Bagaimana sih supaya tetap enjoy, tetap harus ada rasa, tetap tumbuh semangat dalam diri untuk teman-teman Zakat TV. Silakan Mbak. Untuk teman-teman, mudah-mudahan tetap semangat. Yang penting kita ikhlas saja jalani hidup ini. Memang sih banyak masalah. Ya apa ya, tapi pasti ada jalan keluarnya. Jangan patah semangat lah gitu. Dan jangan kita kadang-kadang ada teman juga yang di jalan gitu ya. Saya kadang miris juga, padahal masih banyak kerjaan lain gitu ya, yang masih bisa ini meskipun kadang asungan ya gitu. Yang penting bekerja gitu. Dan Mbak Asti pernah menjumpai mereka dan langsung bertemu mereka untuk langsung memberi semangat juga pernah? Untuk memberi semangat sih belum gitu ya. Soalnya kan nggak ini juga nggak bisa langsung kayak gitu ngomong gitu. Ya untuk teman yang jangan inilah gitu, jangan pantang menyerah, masih banyak jalan kok. Oke, terima kasih ya Mbak Asti sudah berbagi dan sukses juga. Insya Allah cita-citanya untuk bisa melanjutkan melukis di kainnya juga bisa tersalurkan dengan baik. Ya, amin. Insya Allah. Sahabat Zakat TV, seperti kita tahu bahwa berkat kegigihan, kerja keras dan pantang menyerah, dan juga pastinya meski ada bantuan moral dari kita, itu setidaknya kita bisa membantu, memberikan kesempatan kepada mereka dan mendampingi mereka untuk tetap semangat dalam meraih cita-cita mereka. Kita akan berjumpa kembali dengan narasumber yang tak kalah menariknya di program Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Ya.